Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi siswa-siswi semua. Bertemu lagi dengan Bapak pada materi redoks dan elektrokimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi redoks, khusus penyetaraan reaksi autoredoks. Mungkin kalian masih ingat kan autoredoks? Ya, pada penyetaraan reaksi autoredoks ini sekaligus Bapak ingin mengulas kembali ya penyetaraan reaksi redoks sebelumnya, yaitu baik dengan cara ion elektron atau setengah reaksi reduksi oksidasi maupun dengan cara perubahan Bilog baik molekul maupun dalam bentuk ion ya. Sekaligus mereview pelajaran-pelajaran minggu yang lalu. Baiklah, sebelumnya Bapak ingatkan kembali apa itu reaksi autoredoks. Reaksi autoredoks seperti dikatakan sebelumnya bahwa reaksi redoks di mana hanya satu unsur yang mengalami perubahan Bilog. Nah, di mana reaksi autoredoks itu terbagi atas dua. Pertama adalah reaksi autoredoks disproporsionasi atau di mana satu zat menjadi hasilnya dua zat ya. Atau dengan kata lain, reduktor dan oksidatornya sama, sedangkan hasil reduksi dan oksidasinya berbeda. Nah, yang kedua adalah reaksi autoredoks konproporsionasi. Artinya dua molekul ya menjadi satu zat. Di sini reduktor dan oksidatornya berbeda, sedangkan hasilnya yang sama ya. Di sini H2S sebagai reduktor, SO2 sebagai oksidator dan hasilnya adalah S. Beda dengan disproporsionasi, reduktor dan oksidatornya satu jenis yaitu Cl2 dan hasil reduksi dan hasil oksidasinya yang berbeda. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan penyetaraan reaksi autoredoks. Setarakan persamaan reaksi autoredoks berikut dengan cara pertama setengah reaksi reduksi oksidasi, yang kedua dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Baiklah, yang pertama kita coba dengan penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi oksidasi, reduksi dan oksidasi atau dengan cara ion elektron. Nah, kita lihat dari reaksi ini ya, Cl2 ditambah NaOH. NaOH menunjukkan suasana basah. Jadi reaksi ini berlangsung dalam suasana basah ya. Oke, sebelumnya kita tuliskan reaksi setengah reduksi dan setengah oksidasinya. Nah, setengah reaksi reduksinya yaitu Cl2 berubah menjadi Cl-. Nah, pertama kita setarakan jumlah atom Cl-nya dulu. Di kiri Cl-nya 2, maka di kanan dikali 2. Selanjutnya setarakan jumlah muatan. Karena di sini tidak melibatkan oksigen, berarti kita langsung setarakan muatannya. Di kanan adalah 2 Cl-, berarti muatannya -2. Di kiri 0, berarti harus ditambah di kiri 2 elektron. Sehingga muatannya sama. Oke, selesai ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang setengah reaksi oksidasinya. Ya, di sini Cl2 mengalami oksidasi menghasilkan ClO3-. Ya. Oke, ClO3- kita lihat. Cl-nya ada 2, Cl-nya di sini 1, maka dikali 2. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada O3 buah, di kiri tidak ada. Karena ini dalam suasana basah, maka O-nya kita setarakan dengan menambahkan H2O di sisi yang kelebihan O. Karena suasana basah, berarti H2O ditambah di sisi yang kelebihan. Di sini O-nya 2 kali 3, 6. Berarti lebih O-nya 6. Maka ditambah di sini 6H2O. Ya, 6H2O. Dan sebaliknya, di sebelah kiri, hanya di sini 6 kali 2, 12, berarti ditambah 12 OH- di kiri. Nah, inilah reaksi setengah reaksi oksidasinya.
Sekarang kita gabungkan ya setengah reaksi reduksi dan oksidasinya. Oke, maaf tadi setelah kita setarakan OH- ini kita setarakan muatan. Ya, H-nya sudah setara, O-nya sudah setara, muatannya belum. Di sini 12 OH-. Maka ditambahkan di kanan ada 2 muatannya min 2. Di kiri min 12, di kanan min 2, maka bedanya 10. Maka ditambah 10 elektron. Sekarang digabungkan setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya. Tadi sudah diperoleh setengah reaksi reduksinya adalah 2 elektron tambah sel 2 menghasilkan 2 sel min. Sedangkan reaksi setengah oksidasinya adalah 12 OH- tambah sel 2 menghasilkan 2 ClO3- tambah 6H2O ditambah 10 elektron. Kemudian kita setarakan jumlah elektronnya. Di sini 2, di bawah 10, maka yang di atas kali 5, di bawah kali 1. Setelah digabungkan, maka ya 10 elektronnya kita hilangkan. Sehingga dijumlahkan kiri sama kiri, kanan sama kanan. Ya. Sel 2-nya 5 tambah 1, 6. Sel 2 tambah 12 OH-. Ya. Menghasilkan 10 sel min tambah 2 ClO3- tambah 6H2O. Kemudian disederhanakan sama-sama dibagi 2, berarti 3 sel 2 tambah 6 OH- menghasilkan 5 sel min, ClO3- dan 3H2O. Inilah reaksi setaranya. Nah, sekarang tuliskan reaksi lengkapnya. Karena OH- dalam bentuk NaOH, berarti 6 OH- diganti dengan 6 NaOH. Sel min dalam bentuk NaCl berarti 5 sel min menjadi 5 NaCl. Begitu juga ClO3- menjadi NaClO3. Ya. Jadi inilah reaksi setaranya. Nanti kamu bandingkan dengan cara yang lain ya. Sekarang penyetaraan dengan cara perubahan Bilog. Ya, pertama menurut reaksi ion dulu. Nah, tuliskan reaksi ionnya. Sel 2 ya berubah menjadi sel min ditambah ClO3-. Jadi kita ambil ionnya ya, sel min NaCl kita ambil sel minnya, NaClO3- kita ambil ClO3-. Nah, selanjutnya setarakan jumlah Cl. Karena di sini sel 2 mengalami reduksi sekaligus oksidasi, kita pecah dulu ya. Sel 2, sel 2. Cl2 berubah menjadi 2 sel min. Ini adalah reaksinya adalah reduksi. Karena Bilognya turun dari 0 menjadi min 2. Ya, dimana untuk turun dari 0 menjadi min 2 dibutuhkan 2 elektron. Selanjutnya sel 2 berikutnya berubah dari 0 menjadi ya plus 5. 3 kali 2 kurang 1, 5. Nah, karena ada 2 berarti 10. Artinya untuk merubah dari sel 2 menjadi 2 ClO3- ini harus melepaskan 10 elektron. Oke ya. Sekarang jumlah elektron yang dibutuhkan dengan jumlah elektron yang dilepaskan harus sama. Maka dikali 5 ini dikali 1. Oke. Nah, persama reaksinya menjadi seperti ini. 5 sel 2 ditambah sel 2 menghasilkan 10 sel min tambah 2 ClO3-. Atau ini bisa digabung menjadi 6 sel 2 menghasilkan 10 sel min tambah 2 ClO3-. Nah, kemudian kita sederhanakan dibagi 2 semua ya. Oke. Setarakan jumlah muatan. Kita lihat muatan di kiri. 0 kan? Di kanan 5 ditambah min 1 berarti min 6. Maka muatan di kiri 0, di kanan min 6 berarti lebih besar di kiri ya. Perbedaannya berapa? Adalah 6. Maka untuk menyamakan muatan di kiri ditambahkan OH- sebesar perbedaannya yaitu 6. Nih, 6 OH-. Sebaliknya di kanan ditambahkan separuhnya. Hanya 6 berarti 3H2O. Oke, sekarang kita sempurnakan. Jadi NaOH, OH- dalam bentuk NaOH
Cl- dalam bentuk NaCl, CO3- dalam bentuk NaCO3-. Coba kamu bandingkan dengan hasil yang pertama tadi. Sama bukan? Harus sama. Kalau nggak sama berarti ada kesalahan. Sekarang cara yang ketiga. Penyetaraan dengan cara perubahan Bilog, tapi dalam bentuk molekul. Kalau tadi dalam bentuk ion, sekarang dalam bentuk molekul saja. Ya, pertama kita tuliskan dulu, tetap ini dipecah dulu ya, jadi Cl2, Cl2. Kita tuliskan perubahan Bilognya. Pertama, Cl2 berubah menjadi NaCl. Ini 2, berarti ini dikali 2. Maka Bilognya berubah dari 0 menjadi min 2. Untuk itu diperlukan 2 elektron. Selanjutnya, Cl2 berubah menjadi NaClO3. Sama ya, di sini ada 2, berarti ini dikali 2 ya. Maka perubahan Bilognya di sini 0 karena unsur bebas, maka di kanan menjadi plus 10. 3 dikali 2 dikurang 1, 5. Karena ada 2 molekul, berarti 2 kali 5, 10. Nah, sama seperti tadi, disamakan jumlah elektron yang dibutuhkan dengan yang dilepaskan. Maka ini 2 dikali 5, 10 kali 1. Sekarang persamaan reaksinya berarti ini dikali 5, berarti 5 Cl2. Ya. Ini kali 1, berarti Cl2 saja. Kemudian yang ini dikali 5, berarti 10 NaCl. Ini dikali 1, 2 NaClO3. Sekarang kita gabung. Jadi 6, 5 Cl2 tambah 1 jadi 6 Cl2. Tambah NaOH, 10 NaCl. Tambah 2 NaClO3 ditambah H2O. Sekarang kita setarakan unsur yang lain. Sebelum disetarakan kita sederhanakan dulu. 3, 6 jadi 3, 10 jadi 5, 2 jadi 1. Ya, baru kita setarakan jumlah atom Na, O, dan H-nya. Kita setarakan Na dulu. Na-nya di kanan adalah 5 tambah 1, 6. Di kiri kan cuma 1, maka dikali 6. Setara Na, baru kita setarakan O. O-nya di sini 6 kali 1, 6. Di sini baru 3, berarti ditambah 3H2O, sehingga O-nya sudah sama. Nah, otomatis H-nya juga pasti sama. Di sini 6 kali 1, 6. 3 kali 2, juga 6. Nah, sekarang reaksinya sudah setara. Coba kalian bandingkan dengan dua cara sebelumnya. Nah, hasilnya pasti sama ya, yaitu 3 Cl2 ditambah 6 NaOH menghasilkan 5 NaCl ditambah NaClO3 ditambah 3H2O. Oke, nah itulah cara penyetaraan reaksi autoredoks dengan cara ion elektron, kemudian perubahan Bilog dan perubahan Bilog dengan bentuk ion dan molekul. Sekian dulu ya, terima kasih. Silahkan kamu cobakan untuk yang soal yang kedua, yaitu autoredoks proporsionasinya ya. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Silahkan kamu kerjakan latihan-latihan soal yang ada di buku, dan selanjutnya kamu kerjakan soal yang ada di psikologi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.